Oh iya, hari ini jadwal sekolah daring lagi ya? Aslinya nggak seberapa paham sih kalau pelajaran online gini. Jadi rindu sekolah offline deh. Kapan ya bisa sekolah offline lagi kayak biasanya? Ya anak-anak, hari ini kita akan membahas mengenai asam basa. Minggu lalu Bapak sudah memberi tugas mengenai fungsi dan kegunaan asam basa dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang bisa menjelaskan? Two hours later. Oke, sekian pertemuan hari ini. Tugasnya jangan lupa dikerjakan. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ada tugas kimia ya? Oke deh, aku kerjain dulu. Aduh, gimana ini tadi ya caranya? Ini apa ya? Kok bisa gini? Tadi gimana ya caranya? A few moments later. Udah deh, nyerah. Bener-bener gak bisa nih aku. Oh iya, coba tanya ke Tiara aja deh. Siapa tahu dia paham sama pelajarannya tadi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ti. Ti, aku ganggu nggak? Mau tanya-tanya boleh nggak? Kebetulan ini lagi ngerjain tugas sih, Ta. Gak apa-apa, Ta, tanya aja. Emang ada apa? Kebetulan, aku juga lagi ngerjain tugas kimia nih. Kamu paham nggak sih caranya? Kok aku nggak paham ya? Walah, Tata. Aku kira aku aja yang gak paham. Ternyata kamu juga. Hah? Jadi kamu nggak paham juga? Terus gimana dong kamu ngerjainnya? Kalau aku gak ambil pusing sih. Tinggal lihat Google aja, copy paste, selesai deh. Iya juga sih. Ya udah deh, ntar aku lihat tugasmu ya. Hayo, siapa yang ngerasa kayak gitu juga? Ketika kita sekolah daring, kita malah ngerasa bosan, ngerasa ngantuk, ngerasa nggak fokus, dan bahkan kita juga nggak paham materi yang disampaikan oleh guru. Ketika kita dikasih tugas, dikasih PR, kita malah nyalin jawaban dari teman kita. Astagfirullahaladzim. Nah, tenang. Di sini Tasya punya beberapa tips buat kalian supaya kalian bisa tetap fokus, bisa tetap menerima pelajaran daring dengan baik. Ya, Tasya tahu sih, kalian juga pasti udah mulai PTM kan? Nah, tapi PTM kalian cuma 2 hari dalam 1 minggu. Otomatis kita masih kebanyakan sekolah daring. Nah, makanya itu Tasya ingin berbagi tips buat kalian semua. Penasaran nggak tipsnya apa? Yuk, kita langsung masuk aja ke tips yang pertama. Jadi, tips yang pertama adalah niat dan doa. Alangkah baiknya sebelum kita melakukan sesuatu hal yang baru, kita harus meniatkannya dulu. Ya sama seperti saat kita sekolah online. Sebelum sekolah online, kita harus meniatkan bahwasannya kita harus bersungguh-sungguh dalam belajar dan menuntut ilmu. Dan jangan lupa juga kita harus berdoa kepada Allah supaya kita bisa diberi kelancaran dalam melaksanakan sekolah daring. Jadi selama kita sekolah, kita juga meniatkan untuk ibadah kita, teman-teman. Nah, itu dia tips yang pertama. Diingat-ingat ya. Oke, lanjut tips yang kedua. Nah, tips yang kedua adalah mencari tempat yang sekiranya
bisa mengondisikan teman-teman waktu sekolah daring. Emang tempat yang mengondisikan kita saat sekolah daring itu kayak gimana sih, Tas? Apakah tempat yang cuma nyaman aja? Kan banyak tuh contohnya. Kasur. Nah, kasur itu kan nyaman buat kita, ya kan? Nah, sebenarnya teman-teman, tempat yang bisa mengondisikan kita adalah bukan tempat yang hanya nyaman saja, tetapi tempat yang bisa membuat kita fokus ke dalam sekolah daring itu tadi. Loh, emang kenapa, Tas? Kok nggak hanya nyaman aja? Iya, takutnya kan emang banget nih ya teman-teman, kita udah meniatkan dari awal. Oh, aku niat ya Allah, aku ingin sekolah daring, aku ingin belajar bersungguh-sungguh, aku ingin paham sama materi yang disampaikan oleh guru. Tapi ternyata ketika kita malah menempatkan diri kita ke tempat yang nyaman aja, ya malah jadi eman nantinya teman-teman, karena kalian justru malah rebahan, terus malah nggak kondusif jadinya akhirnya. Makanya Tasya menyarankan ini supaya teman-teman bisa fokus, bisa terkondusifkan dengan baik saat sekolah daring. Nah, emang kayak gimana sih tempat-tempat yang kondusif saat sekolah daring itu? Contoh, misal kalian bisa sekolah daring di tempat belajar kalian biasanya. Terus habis itu tempat yang sunyi, tempat yang kedap suara. Nah, itu juga bisa jadi ruangan kondusif supaya kalian bisa paham sama materi yang disampaikan sama guru. Ya, gitu tadi teman-teman tips yang kedua. Lanjut gak nih tips yang ketiga? Oke, lanjut ya. Nah, tips yang ketiga adalah memakai seragam. Emang kenapa sih, Tas, kok kita harus pakai seragam? Kan kita sekolahnya di rumah. Nah, justru itu teman-teman, ketika kita sekolah di rumah tetapi kita memakai seragam, kita akan berasa kalau kita lagi sekolah offline. Jadi biar kita lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir. Nah, itu tadi tips yang ketiga. Oke, lanjut tips yang keempat. Oke, selanjutnya adalah tips yang keempat. Tips yang keempat ini adalah beri pengertian kepada orang-orang di sekitar kalian. Nah, nggak dipungkiri kan, ketika kita sekolah di rumah pasti juga ada ayah, ibu, kakak atau adik yang di rumah juga. Nah, justru ketika mereka ini berkumpul akan tercipta suasana yang kurang kondusif. Nah, maka dari itu sebaiknya kalian memberi pengertian kepada orang-orang di sekitar kalian. Kalian bisa bilang bahwasanya kalian ingin belajar online, belajar sekolah online. Jadi ketika kita belajar online, suasana di rumah itu udah bisa mulai tertata dan mulai kondusif lagi, sehingga kalian juga bisa memahami materi dari awal hingga akhir. Nah, itu tadi adalah tips yang keempat. Oke, sebentar lagi tips yang terakhir. Lanjut, tips yang kelima. Nah, tips yang terakhir dari Tasya yaitu tips yang kelima. Apa sih, Tas, tips yang kelima? Nah, tips yang kelima adalah mempersiapkan perlengkapan yang dibutuhkan. Nah, sebaiknya sebelum kita sekolah daring, kita harus mempersiapkan peralatan yang kita butuhkan. Contohnya, peralatan alat tulis, buku, atau mungkin catatan kalian. Nah, kenapa emang sih kok kita harus mempersiapkannya sebelum kita sekolah? Ya supaya teman-teman gak kepecah fokusnya. Kalau nanti kepecah fokusnya, otomatis kalian gak bisa fokus ke pelajaran yang kalian hadapi. Otomatis kalian juga bakal gak paham. Jadi maka dari itu kalian sebaiknya mempersiapkan perlengkapannya terlebih dahulu sebelum sekolah daring, supaya kalian juga bisa mengikuti pelajaran dengan fokus dari awal hingga akhir. Nah, itu tadi tips-tips dari Tasya buat sobat skripsi. Jangan lupa diterapin ya. Nah, sebelum Tasya tutup, Tasya punya satu pesan nih buat teman-teman. Tasya tahu kok,
sekolah daring itu punya kelemahan, punya kekurangan juga. Tapi justru dari kekurangan ini, kita seharusnya bisa lebih bersyukur. Bersyukur karena apa? Karena kita masih bisa diberi kesempatan untuk sekolah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih bisa diberi fasilitas berupa smartphone, HP, dan mungkin di Surabaya ini juga sinyalnya masih mudah untuk dicari. Nah, sedangkan apabila kita benturkan terhadap anak-anak di luar sana, betapa kesulitannya mereka mencari HP, mencari sinyal, tapi mereka tidak patah semangat dalam mencari ilmu. Nah, justru disinilah kita harus merasa sangat bersyukur kepada Allah karena kita masih diberi kesempatan. Dan di sini kita juga seharusnya bisa mengoptimalkan kesempatan yang kita miliki untuk belajar dengan bersungguh-sungguh. Nah, ketika kita belajar dengan bersungguh-sungguh, gak hanya kita saja yang bangga, gak hanya orang tua, tetapi kita juga bisa membawa kebermaknaan untuk masyarakat di sekitar kita. Nah, itu aja pesan dari Tasya. Buat teman-teman semua, semangat ya sekolah daringnya. Sebelum Tasya tutup, Tasya punya satu jargon buat teman-teman. Kita jargon bareng yuk. Skiksi, we are the one, we are the best, we are the Skiksi. Sampai ketemu di agenda Skiksi berikutnya.